الحمد لله الذي فرض علينا الصيام حق حمده والصلاة والسلام على محمد الذي سن لنا القيام نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha agung, yang telah menciptakan dua belahan bumi dan langit serta mengatur dan menata isi daripada keduanya. Juga Allah yang telah memfardukan atas kita puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Selanjutnya salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan, dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama salaf dan khalaf, dan seluruh yang setia terhadap sunnah beliau. Selanjutnya khatib kembali bertausiah kepada kita semua, kiranya tidak kita tinggalkan dunia fana ini kecuali kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam arti yang sesungguhnya, melaksanakan segala perintahnya sesuai kemampuan dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai judul khutbah kita pada hari ini, Bengkel Ramadan. Kita buat judul Bengkel Ramadan. Sama-sama kita sadari dan ketahui bahwa
Dalam satu tahun Allah mempersiapkan 12 bulan, kurang lebih 52 minggu, kurang lebih 365 hari. Dari 12 bulan ini Allah mengistimewakan satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini sama-sama kita ketahui tidak ada yang menandinginya dibanding dengan 11 bulan lainnya. Kita lihat saja jumlah amalan-amalan seperti puasa di siang hari 30 hari atau 29 hari. Kemudian amalan salat tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih, itu adalah satu, walaupun sekian banyak istilahnya tapi wujudnya adalah satu, qiyamul lail atau salat malam. Salat malam disunnahkan kepada kita penuh 30 malam atau 29 malam. Kemudian dianjurkan lagi bersedekah sebanyak-banyaknya, karena di dalam Ramadan itu seluruh ibadah, seluruh amalan, baik yang fardu maupun yang sunat, akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah unggulnya bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya atau 11 bulan lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berpikir lebih mendalam lagi, satu bulan istimewa yang diistimewakan Allah ini sesungguhnya merupakan wujud kasih sayangnya Allah yang terakhir dan terbesar. Wujud kasih sayangnya Allah yang paling besar di antara segala yang besar. Di balik ini Allah dan Rasul-Nya punya harapan tinggi. Kiranya seluruh yang telah beriman dengan rukun iman yang 6, jangan ada satupun yang masuk nerakanya. Jangan ada satupun masuk ke dalam nerakanya. Cukuplah kayu bakar neraka itu, dan yang dibakar kayu bakar neraka itu orang-orang yang tidak beriman saja. Ini harapan Allah. Diberikanlah satu bulan sebagai kasih sayang terakhir, upaya Allah yang terakhir. Kalau juga dengan resep ini tidak mampan, ya, dengan resep satu bulan 30 hari 30 malam ini tidak mampan merubah watak seseorang, sudahlah, silakan masuk ke dalam neraka. Kurang lebih begitu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pahami. Dijaringnya hambanya ini dengan 30 malam 30 hari untuk beribadah penuh. Kita ulang-ulangi dengan harapan tidak ada satupun orang beriman ini yang masuk nerakanya. Ini harapan Allah. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan. Ini sudah berlalu 27 hari dengan hari ini. Kalau yang hari Minggu kemarin 6 hari dengan hari ini. Mudah-mudahan yang 6 hari atau 7 hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sisanya kurang lebih 23 atau 24 ini diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus bermohon kepada Allah agar kita dibantu dalam melaksanakan syariatnya ini. Jangan kita andalkan kekuatan kita, kehebatan kita, tapi bermohonlah kepada Allah
Kekuatan iman itu ada pada Allah. Kita mohonkan selalu dikuatkan iman kita, karena modal iman itulah yang bisa melaksanakan, menghabiskan, melengkapi, menyempurnakan baik Ramadan maupun siangnya ataupun malamnya. Kita lihat saja jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai hari ini 7 Ramadan tidak tertutup kemungkinan bagi yang lemah imannya sudah mulai mundur ke belakang. Sudah mulai mundur ke belakang. Kalaupun dia sholat 5 waktu, boleh jadi sudah di rumah dilaksanakan. Hari pertama, kedua, sampai mungkin 3 Ramadan berbondong-bondong membanjiri jamaah tarawih. Tapi setelah sekian hari mulai kendur, mulai lemah, mulai mangkus imannya, mulai kurang imannya, lemah imannya. Ini yang kita harapkan. Sebuah kebiasaan yang kurang terpuji jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk 1 Ramadan, seolah-olah kita sudah langsung di puncak gunung. Begitu 1 Ramadan, kita langsung sudah berada di puncak gunung. Nah, kalau sudah berada di puncak gunung, apalagi ceritanya kalau bukan turun? Apa ceritanya kalau bukan turun? Ini yang dilakukan oleh sebahagian saudara kita. 1, 2 Ramadan, 3 Ramadan mereka berada di puncak gunung. Kira-kira ada lagi yang tinggi dari puncak itu? Tidak ada. Nah, makanya terjadi penurunan tadi, karena mereka menganggap segala-galanya, semangat luar biasa, antusias luar biasa, harapan luar biasa pada 1, 2, 3 Ramadan. Habis turun pelan-pelan dari puncak itu, turun pelan-pelan dari puncak gunung itu. Kalau sudah 20 Ramadan ke sana, boleh jadi sudah lain lagi ceritanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bengkel Ramadan, kembali kepada topik pertama tadi. Bengkel Ramadan ini kita upayakan seolah-olah 1 bulan ini kita tinggalkan rumah, kita masuk bengkel, namanya bengkel Ramadan. Kita masuk bengkel. Apa yang penting kita bengkel jamaah yang dimuliakan Allah? Mungkin dari selama ini salat 5 waktu masih Senin Kemis, masih Senin Kamis salat 5 waktunya. Kita bengkel melalui tempahan Ramadan ini. Kita berikan jaminan kepada diri kita, kita berikan jaminan kepada Allah, kita berikan jaminan kepada Rasulnya, tidak kita tinggalkan salat 5 waktu ini kecuali telah tiba waktunya untuk disalatkan. Itu kita patrikan dalam hati sanubari kita. Tidak kita tinggalkan salat 5 waktu tempahan Ramadan ini kecuali telah tiba waktunya untuk disalatkan. Silakan tinggalkan. Itu tempahan pertama, bengkel pertama. Mampu kita kira-kira tidak? Di bengkel Ramadan tidak tinggal salat 5 waktu. Yang kedua, di bengkel Ramadan yang kedua adalah puasa Ramadan di siang harinya. Mampukah kita tetap bangun pukul 5 makan sahur, lalu berpuasa sampai dengan ghurubus syams, terbenam matahari sebanyak 30 hari? Sanggupkah kita? Bekerja ya bekerja, beraktivitas ya beraktivitas. Karena tidak ada perintah puasa itu, orang yang berpuasa itu tidur saja. Tidak ada perintahnya orang puasa tidur saja. Tapi justru dengan dia berpuasa tidak sibuk dengan urusan perut, dia bisa full time bekerja, bisa lebih maksimal pekerjaannya,
dan seluruh pekerjaannya yang didasarkan lillahi ta'ala dikira sebagai pemberat amal kita, pahala kita di hadapan Allah nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bengkel kedua. Puasa Ramadan kita upayakan anak-anak kita yang sudah 7 tahun ke atas, jangan tinggal salatnya, kita bengkel mereka. Puasa mereka jangan tinggal, kita upayakan. Tidak bisa 1 hari penuh, setengah hari boleh. Di sana ada nilai-nilai edukasi alias pendidikan pembinaan anak-anak kita. Apalagi mereka sudah mimpi basah. Tingkat SMP sudah mimpi basah, tingkat SMP sudah menghitung bulan. Jangan kita berikan lagi kesempatan meninggalkan salat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bengkel yang ketiga, salat tarawih. Kita biasakan salat tarawih 30 malam. Sudah selesai 7 malam, tinggal lagi 23 malam atau 24. Kita pastikan jangan tinggalkan salat tarawih. Apa tujuan Allah menggalakkan malam-malam Ramadan? Kenapa tidak puasa saja? Apa kira-kira tujuan Allah di balik perintah salat tarawih? Sesungguhnya salat tarawih yang kita laksanakan 11 rakaat atau mungkin ada yang 20 rakaat itu adalah pelatihan tahajud. Pelatihan tahajud. Saya ulangi lagi kali ketiga, pelatihan tahajud. Diharapkan Allah selesai pelatihan di bengkel 30 malam ikut salat tarawih di sini, di masjid, di musala, masuk malam 1 Syawal kita terus menegakkan salat tahajud untuk persiapan 11 bulan mendatang. Itu tujuannya. Kalau ada yang mengatakan alhamdulillah habis tarawih, ini tidak ada kesan pendidikan tarawih itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat luar biasa. Hasil pendidikan tarawih 30 malam itu diterapkan, dilaksanakan, diaplikasikan pada 11 bulan mendatang. Itu maksudnya. Kalau kita bongkar rahasia-rahasia Ramadan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak cukup waktu. Mungkin berhari-hari kerja kita baru selesai. Nah, jadi ini kuncinya, kita upayakan. Kita upayakan salat 5 waktu tidak tinggal lagi. Kita upayakan. Kalau tadi selama ini Senin Kamis, oke. Kita tinggalkan mulai Ramadan hari ini. Pastikan tidak kita tinggalkan salat 5 waktu kecuali sampai waktunya untuk disalatkan. Itu kuncinya. Yang kedua, puasa Ramadan terus kita laksanakan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini banyak sekali pendidikannya. Antara lain membengkel sifat loba tamak syaraka rakus. Membengkel sifat loba tamak syaraka rakus. Tidak cukup-cukup dunia ini dibengkel oleh Ramadan. Lapar. Kenapa? Perut yang sejengkal ini bukan persoalan gampang, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Gunung-gunung dalam tanda kutip hancur. Gunung-gunung dalam tanda kutip hancur, tidak cukup. Itu hebatnya pengaruh yang sejengkal ini. Makanya timbul di sana syaraka, timbul rakus, timbul tamak itu, mengisi yang sejengkal itu. Tidak selesai-selesai. Makanya diturunkan Allah puasa. Hai perut yang sejengkal, kamu puasa. Kurang lebih 14 jam kita puasa. Tahan seluruhnya.
lahir dan batin, tahan yang 14 jam ini. Itu tujuannya, mengatasi itu semua, membengkel rakus-rakus tadi, membengkel syarakat tadi, membengkel tamak tadi, dengan harapan begitu usai Ramadan, ya kembali kepada fitrah sebenarnya. Fitrah sebenarnya, kita berada di jalan yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahagian yang terakhir yang dibengkel karena ini waktu kita tidak cukup. Bahagian yang terakhir dibengkel adalah membengkel lidah dan hati. Membengkel lidah dan hati. Di sana dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi oleh kalian, katsiran minaz zann, banyak prasangka. Banyak prasangka itu adalah batin kotor. Batin kotor, banyak prasangka. Batinnya kotor, lahirlah prasangka. Inna ba'daz zanni itsmun, sesungguhnya prasangka itu dosa. Itsmun, dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kadang-kadang dengan kemajuan teknologi hari ini, HP kita yang jutaan harganya, bahkan bukan 1 sampai sekian buah, asal ada kesempatan nampak kelemahan orang lain, terus kita kirim terus ke dunia maya. Tidak diketahui rahasia orang, aib orang, kita buka aib orang untuk diketahui jutaan manusia. Ini yang dimaksudkan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dulu masih lumayan, antara kita dengan keluarga kita mungkin yang tahu kelemahan orang lain. Hari ini di-share kemana-mana, bangga dia. Dia tidak tahu beban dosa. Diingatkan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Al-Hujurat surah 49 ayat 12. Sampai di rumah jamaah yang dimuliakan Allah, kita buka Al-Hujurat surah 49 ayat 12. Kita buka sampai di sana. Jangan mencari kesalahan orang lain, apalagi di-share, dibuka, dijemur aib orang ke sana, diketahui oleh dunia maya. Berapa dosa kita, coba kita bayangkan. Berapa gunung dosa kita direspon oleh jutaan orang yang seirama dengan kita, disambung, dikembangkan lagi, di-share lagi mereka, sambung menyambung dosa itu jadi dosa warisan. Berbahaya. Ini sadar, mari kita sadari. Tempahan Ramadan, bengkel Ramadan. Betul-betul kita masuk bengkel, kita upayakan. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan menggunjing dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian sanadnya adalah Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Apa itu menggunjing? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluh, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Yang lebih mengetahui, kata sahabat, Allah dan Rasulnya, a'lam. Qala, Rasul mengatakan, zikru akhaka bima yakrah. Zikru akhaka bima yakrah. Kamu menyebut kelemahan saudaramu lalu dia tidak senang menerima, itu masuk ghibah. Itu ukurannya. Kita sebutkan di hadapan dia, marah dia, jengkel dia, tidak senang hatinya, itu sudah masuk dalam kategori ghibah.
Itu ukurannya. Itu ukurannya. Kita bicarakan pas di depannya, marah tidak? Marah, jengkel, itulah riba. Itulah riba. Terus qila dikatakan oleh sahabatnya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau yang saya sebutkan itu memang betul adanya? Umpamanya lewat seseorang kita kenal betul barusan keluar dari penjara. Kita duduk beberapa orang, lewat orang tadi, tahu betul dia kemarin keluar dari penjara. Terus kita gunjing. Itu orang itu yang lewat itu kemarin keluar dia dari penjara. Terus kita kembangkan. Benar, dia masuk penjara betul sekian tahun karena dia membunuh orang atau narkoba. Betul kerjanya. Tapi justru itulah yang menggunjing itu. Itulah riba itu. Yang betul itu yang riba. Tidak salah, memang benar, baru kemarin dia keluar penjara. Terus kita gunjing terus, kita riba terus. Memang betul kerjanya. Sudah. Itu kata sahabat, in kana fihi ma taqulu. Terus kata Rasul, in kana fihi ma taqul faqad irtabatahu. Kalau benar kerjanya, itulah riba. Itulah riba kalau benar kerjanya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Seandainya tidak benar kerjanya, berarti kita sudah memfitnahnya, sudah membuat kebohongan atas dirinya. Hadis ini di dalam Sahih Muslim jilid 4 nomor hadis 2589. Sahih Muslim jilid 4 nomor hadis 2589. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa poin yang penting kita ambil dari bengkel Ramadan ini. Mari terus kita perbaiki. Kita ini manusia, di sana sini boleh jadi ada kehilafan dan kesalahan, tapi lagi-lagi saya sampaikan pada bahagian akhir khutbah ini dengan judul tadi, bengkel Ramadan. Mumpung masih ada 23 hari, terus kita bengkel segala yang tidak tepat, yang rusak, yang peot dan lain sebagainya. Kita bengkel dengan sebaik-baiknya sehingga keluar kita dari Ramadan pada malam hari raya. Itulah fitrah kembali ke kesucian kita semula. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.